Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita buat hari ini, kita ambil sikap saat teduh. Kita ucapkan terima kasih untuk Tuhan karena kita masih diberi nafas kehidupan sampai 1 minggu ini kita beroleh nafas kehidupan. Kepada adik-adik yang ada di rumah, kita mengambil sikap saat teduh dan berdoa kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Teduh selesai, kita angkat pujian kita serukan kepada Tuhan, kita nyanyikan sentuh hatiku. Aduh, sudah rekam ya? Betapa
bagi Tuhan, hormat bagi Bapa Surga. Adik-adik remaja, kakak-kakak mentor, bahkan umat Tuhan yang mengikuti ibadah pagi ini. Kami percaya kita semua dalam kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu, mengawali dari semuanya, marilah kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita dalam ibadah Kardera Moria di tempat ini terjadi hanya di dalam kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Sorgawi di dalam tuntunan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah kami dan kami bersyukur atas situasi yang semakin dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kami boleh berjumpa dan bersama-sama anak-anak kekasih kami, remaja-remaja Kardera GPI Moria, bahkan semua kakak-kakak mentor dan semua umat yang ikut ibadah pada saat ini. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong dan menuntun kami, sehingga pemahaman kami terhadap firman-Mu semakin menguatkan dan meneguhkan hati kami. Arahkan kami ya Bapa, dan lindungi kami, dan Tuhan yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membacakan Mazmur Tuhan yang terambil dalam Mazmur nomor 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri di atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Kita puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kakak-kakak dan adik-adik semua berdiri. Kita angkat satu pujian kita. Kita bernyanyi dengan sepenuh hati, katakan jangan lelah. Yang
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kakak-kakak, saya persilakan duduk, dan adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dan menjadi berkat buat kita hari ini. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian untuk Tuhan, dan untuk menyambut firman Tuhan kita nyanyikan Firman-Mu pelita bagi kaki. Adik-adik remaja, kakak-kakak mentor, dan umat Tuhan yang diberkati Kristus. Tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau selama ini kita melalui Zoom. Kita mulai lagi di pertengahan September ini untuk ikut bersama, dan siapapun bisa mengikutinya, maksudnya seperti itu ya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sendiri boleh lagi berulang lagi melakukan ibadah langsung pada saat ini ya. Nah, karena itu saya ingin mengambil firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22. Saya mintakan nanti Kak Ofri yang akan membacakan. Yang kemudian sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kiranya firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Kami tidak bisa bergantung kepada kemanusiaan kami atau kepada siapapun.
Tapi kami mau bergantung hanya kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Karena itu ya Bapa di sorga, biarlah kiranya Engkau berfirman bagi kami, dan Roh Kudus yang akan terus menerjemahkan itu di dalam kehidupan kami setiap saat, agar nama Tuhan Yesus dipuja dan dipuji dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, kakak-kakak mentor dan adik-adik remaja, firman bagi kita pada pagi hari ini dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-13 hingga dengan ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu berbuat baik, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap mentaati dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian. Amin. Baik, adik-adik, kekasih-kekasih Tuhan, kakak-kakak mentor, pelayan-pelayan yang melayani hari ini. Kalau kita membaca firman Tuhan tadi ini sebetulnya nggak perlu kita renungkan. Artinya secara praktis, secara pengertian, kita memahami, mengerti banget apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Ini yang disampaikan Tuhan adalah sesuatu yang selalu kita alami, dan itu selalu ada di sekitar kita. Saudara-saudara, adik-adik semua, kakak-kakak mentor mungkin sudah pernah mengalami dan pernah merasakan, bahkan mungkin berucap. Saya saja sudah melakukan yang baik masih disalahkan. Apalagi kamu yang memang salah, pasti disalahkan. Ya, seringkali kan itu yang kita lakukan ya. Baik dalam kondisi sosial pertemanan, dalam keluarga, bahkan juga mungkin di dalam pergaulan kalian di STT Moria ini. Ya, ingat. Jadi pemahaman kita terhadap firman Tuhan sangat-sangat sangat dapat dimengerti dengan kondisi ini, ya. Kondisi apa yang kita rasakan dan kita alami. Tetapi sebetulnya kita balik, ya. Ternyata apa yang kita alami itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Sudah tertulis ya seperti itu. Kan dalam ayat 13 ini katakan apa? Siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Jika kamu rajin loh. Jika kamu rajin berbuat baik. Benar.
Kami juga percaya kalau kita sudah berbuat baik, tidak akan ada orang yang berbuat jahat tetapi terhadap kita. Tetapi sekaligus kamu harus menderita juga karena kebenaran. Ya, karena kadang-kadang situasi tempat di mana kita berada, tidak semua orang memiliki persepsi atau pemikiran yang sama dengan kita. Kalau sama dengan kita, itu artinya kita sudah gampang-gampang saja. Kita nggak ada masalah lagi, ya kan, seperti itu. Tapi karena kita hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat, lingkungan, pasti berbeda. Coba kamu tegur teman kamu. Pasti ada jawaban-jawaban yang akan dibalikkan kepada kita. Sok tahu kau. Sok pinter kau. Sok kudus kau. Begitu. Dan seterusnya, itu yang terus dan terus kita dengar. Ya kan? Nggak berbeda dengan apa yang Petrus sampaikan. Berbuat baik sebetulnya berdampak baik juga, ya kan? Seperti itu. Kalau saya berbuat baik, berdampak baik. Dan tentunya terhindar dari dampak-dampak negatif. Ya, terhindar dari dampak-dampak negatif. Orang mencaci maki aku, orang mau menyepelekan aku. Artinya sebetulnya terhindar dari itu. Tapi ternyata tidak loh. Tidak semua hal yang bisa dihindarkan sekalipun kita berbuat baik. Nah itu kira-kira. Enggak akan. Sehingga kita disarankan oleh firman Tuhan di tempat ini. Ingat, penderitaan karena kebenaran. Nah, penderitaan karena kebenaran jauh lebih baik. Jauh lebih baik, kata Petrus di sini. Dari apa? Daripada penderitaan yang karena kita buat sendiri. Itu loh. Dari penderitaan yang salah kita sendiri. Mana yang kita mau pilih sebagai remaja-remaja, sebagai kakak-kakak pembina? Menderita karena kebenaran, nggak terima lah. Termasuk mungkin Bu Yoga yang nggak terima kalau saya udah berbuat baik terus orang koreksi. Pasti saya juga tidak terima. Tetapi ada firman Tuhan yang mau mengarahkan kita. Ingat loh. Penderitaan kamu itu karena kamu melakukan kebenaran itu jauh lebih baik daripada kamu melakukan dosa, dan itu menjadi permasalahan sendiri. Itu salahmu sendiri. Pernah gak kamu menderita karena kebenaran? Adik-adik Kardera, kakak-kakak mentor. Apakah ada sukacita dalam hidup kita kalau kita ditegur karena kita melakukan kebenaran? Oh, jawabannya pasti sama semua. Ya enggak lah Bu, enggak lah Mam. Kenapa? Karena kan saya sudah berbuat baik, masa saya mesti dicemooh? Masa saya mesti dikata-katain? Kan kira-kira begitu toh. Semua nggak terima pasti. Tetapi Petrus mau mengatakan apa kepada kita? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kenapa demikian? Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang, apa katanya di situ, yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, ya, padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kamu kenapa sih sudah melakukan itu? Kak Sergi, kok bikin situ, kan kita sudah biasa seperti ini, biasa salah. Tapi ketika kita melakukan yang baik, pasti si Sergi dicemooh. Jangan gitu dong Sergi, kan kita semua ini cuma kamu yang mau melakukan itu. Bagaimana? Tuhan bilang apa? Mereka itu sama dengan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan itu untuk Tuhan. Saya lakukan ini karena, ya kan gitu ya. Karena saya percaya bahwa saya lakukan ini untuk kepentingan orang banyak. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kepentingan orang banyak. Ada juga di dalamnya orang-orang yang ingin mencari, ya, untuk memenuhi kepentingan mereka. Hati-hati. Ya.
Tapi Tuhan katakan, ingat loh, mempertanggungjawabkan dan dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka apa? Supaya ketika mereka memfitnah, ini jawabannya. Supaya ketika mereka memfitnah kamu, yaitu ya, maka mereka dapat melihat kesalahan. Iya, saya biarlah kamu cemooh saya, biarlah kamu ngomong apa sama saya, tapi yang penting tidak Tuhan cemooh saya. Itu jawabannya. Ya, kadang-kadang kita kan langsung lemah, langsung tak berdaya, langsung ciut, langsung semua. Dan kadang-kadang kita mengatakan, saya nggak mau kesana lagi lah, saya nggak mau lagi, semua gitu. Tuhan bilang apa? Itu saatnya kamu mempertanggungjawabkan imanmu. Ya, apakah Kristus ada di dalam atau bukan? Itu pengharapan yang kita peroleh dari Tuhan. Harus kita nyatakan itu dalam cara yang lemah lembut, tidak juga dengan kekerasan. Ya, dengan hati. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, kata Petrus, ya, kata Tuhan. Jika hal itu dikehendaki Tuhan, daripada menderita karena berbuat jahat. Itu tadi kita sudah bahas. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk kita semua. Kristus saja sudah mati loh, sampai mati untuk kita semua. Masa kita cuma dengan berbuat baik terus orang mencemooh kita, orang membuat kita sakit hati, kita langsung ikut sakit hati. Kita harus belajar dari saat ini, anak-anakku, kakak-kakak mentor, adik-adik, supaya kita pahami bahwa kalau orang itu cuma dalam sakit karena dicubit, ingat Kristus lebih dari itu. Ya. Kristus lebih dari itu, dicaci, dimaki, dan dihina, diludahi, ditombak, dan segala macam. Kadang-kadang kalau kami merenungkan juga, kami tidak sanggup untuk melihat Yesus. Jadi kadang-kadang kalau gini loh, kenapa kami juga cerewet terhadap situasi? Kok kita ini sebagai pelayan, tapi kenapa kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik gitu loh? Dan kenapa kita mau ikut orang-orang yang salah? Dan disinilah tantangannya, ternyata Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Sekalipun hanya Anda yang tidak melakukan dosa, jangan Anda ikut-ikutan seperti itu. Ya, karena Kristus telah mati sekali untuk kita semua. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di penjara. Roh itu sudah ada sama kita semua. Sudah ada di kita semua, roh Tuhan ada pada kita. Apakah kita mau melakukan hal-hal yang baik? Ketika kita mengalami seperti itu, kita akan mengatakan, yes, saya semakin dipulihkan, saya semakin diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjawab pelayanan saya. Karena pelayanan saat ini belum apa-apa buat kita semua. Ya, pelayanan itu akan terasa ketika kalian ini masuk dalam dunia pelayanan yang nyata. Ya toh? Dalam dunia pelayanan yang nyata. Nah, oleh karena itu, mari adik-adik sekalian, kita melakukan dengan sukacita apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jangan pernah menjadi degil hati kita karena orang menuduh kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kami tutup dengan ini ibarat ini. Ada pertanyaan buat kita. Apakah kita juga harus mengeluh bila kita harus mengalami penderitaan? Bisa saja kita mengeluh. Tapi ingat, Tuhan Yesus sudah duluan menderita dari kita. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, menepati janjinya untuk menjadi pembela bagi kita di waktu yang tepat. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Tuhan ingatkan lagi kembali bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak luput dari apa yang dikatakan penderitaan. Seringkali kami merasa tidak mampu ketika kami melakukan kebenaran, kebaikan kepada orang lain, tetapi dibalas dengan hal-hal yang jahat.
Kami bersyukur saat ini Tuhan ingatkan kami untuk kami dapat mempertanggungjawabkan itu dan selalu melihat kepada Kristus yang rela menderita mati di kayu salib untuk menebus segala dosa penderitaan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya firman ini Tuhan kuduskan di dalam setiap hati lewat pendengaran kami, hati kami. Biarlah itu bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Inilah doa syukur atas firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Shalom. Mengajak kami semua dan kakak-kakak untuk bawa semua pulang kita. Tuhan selalu menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Kami dibolehkan untuk pada hari ini juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, biarlah kami mampu untuk melakukannya di kehidupan kami. Kami berdoa untuk kami Yoke yang telah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekiranya Tuhan yang memberkati pekerjaan dan kiranya Tuhan yang selalu menganugerahkan kesehatan dan umur panjang. Tuhan yang selalu menolong memberkati setiap langkah kehidupan. Dan Yesus Kristus, doa Tuhan untuk kami sebagai kakak-kakak mentor. Ya Tuhan, pakai kami, biarlah kami melakukan lagi yang lebih terbaik untuk demi hormat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik remaja dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, yang menuntun, menyertai mereka dalam masa muda mereka, sekolah, cita-cita mereka. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam setiap langkah dan kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa juga Tuhan untuk mentor remaja ini, karirnya dibawa dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang kami naikkan, puji-pujian, biarlah itu semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, bagi kami semua sebagai mentor menjadi teladan bagi adik-adik kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus berdoa Tuhan buat gereja GP Muria, kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan biarlah gereja ini terus bertumbuh dengan Tuhan dan menyelamatkan banyak jiwa di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus itu berdoa Tuhan untuk Pastor Antonius Misa, berkati biarlah apapun yang ia lakukan Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati. Karena apa yang ia lakukan Tuhan itu semua demi hormat dan kemuliaan nama-Nya Tuhan. Dan Kristus berdoa Tuhan buat kampus kami ST Muria yang berkati seluruh dosen, ketua sampai staf ya Tuhan. Pakai mereka Tuhan untuk mendidik kami sebagai mahasiswa, siswi. Biarlah kami jadi hamba Tuhan yang berkualitas, bahkan boleh kami mampukan untuk menjadi berkat buat bagi orang-orang itu. Di dalam nama itu berdoa Tuhan untuk para intervensi mereka berkati, biarlah apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan yang campur tangan buat mereka berhasil. Dalam nama itu berdoa Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang selalu memberkati, menolong, menyertai mereka, berikan kesehatan umur panjang, biarlah mereka tetap aman dalam lindungan Tuhan. Yesus Kristus, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan yang selalu campur tangan dan mereka
berhasil apa yang mereka lakukan. Di dalam nama Yesus kita berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami pada saat ini. Begitu banyak problem yang mereka hadapi, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan bangsa ini dan selalu menuntun seluruh pemerintah, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan itu semua demi kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Dan Tuhan pakai para pemerintah, para medis, biarlah COVID-19 ini cepat disembuhkan dan seluruh masyarakat kembali beraktivitas. Dalam nama Yesus berdoa Tuhan untuk orang-orang kekurangan, barangkali mereka Tuhan seperti yang Kau memberkati kami pada saat ini. Di dalam Yesus Kristus, ini doa dan permohonan kami yang tidak jauh dari kesempurnaan. Kami menyempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam pada saat ini. Demikian. Bapa kami yang di surga, Kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni dosa. Dan jangan menghalangi pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari orang jahat. Karena kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja segala abad dan sepanjang zaman. Mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nats pedoman hidup baru untuk hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 5 yang berbunyi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Doa Yabes. Mari adik-adik, kakak-kakak dan umat Tuhan yang terberkati dengan firman-Nya, kita akan akhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima
Teduh selesai. Terima kasih untuk kakak-kakak dan adik-adik yang sudah beribadah hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita dan pujian kita diterima Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Shalom. 1, 2, 3 ya. Kami kakak-kakak mentor mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.